hadir malam ini ya teman-teman. Jadi malam ini tuh ada beberapa informasi terkait dengan Excel, sebenarnya terkait dengan perhitungan Excel di modul 5 dan juga modul 2 kemarin. Dan bentar. Oke, mungkin langsung saya share screen aja ya. Teman-teman silakan sambil menyiapkan juga Excel-nya. Kan Excel teman-teman udah gabung ya dari modul 1 sampai modul 5 sekarang. Nah, silakan Excel-nya dibuka, jadi teman-teman bisa ikut apa yang saya jelasin, bisa teman-teman langsung praktekin gitu di Excel teman-teman nanti. Ini saya share screen. Udah kelihatan share screen ya? Udah tuh ya? Oke, udah ya. Ya, jadi mungkin sebelumnya teman-teman bisa dicek dulu modul 2-nya. Modul 2. Di modul 2 itu teman-teman di situ ada ini ya, ada sedikit kesalahan gitu. Di bagian tabel ini, di bagian tabel waktu, tabel data waktu, di bagian kolom rata-rata total waktu dalam detik. Nah, kalau teman-teman lihat itu di situ rumus teman-teman kan sum average kan. Sum average dari waktu setup dan proses IOREX sampai dengan Inodent table. Iya enggak? Nah, itu kalau misalnya teman-teman rumusnya masih sum average, itu teman-teman silakan ganti jadi sum total dari waktu setup dan proses IOREX sampai dengan Inodent table dibagi dengan 3. Kenapa kita nggak pakai sum average? Karena kalau pakai sum average itu, teman-teman itu melakukan rata-rata dari penjumlahan ke-6 proses ini. Sementara kita itu melakukan rata-rata dulu, rata-rata terhadap 3 produk gitu loh. Kan ini produknya ada 3 ya. Jadi seharusnya itu cuma dibagi 3. Tapi kalau teman-teman pakai sum average, dia itu nantinya sum dari ini atau total dari waktu ini dibagi sama 6. Karena kan ada 6 kolom di sini gitu. Itu asumsi dari perhitungannya. Nah, makanya itu teman-teman silakan ganti jadi sum dari waktu setup IOREX sampai dengan waktu proses Inodent table dibagi sama 3. Itu ditarik sampai bawah. Kalau udah ditarik sampai bawah, ini nanti otomatis keganti. Dari rata-rata total menitnya keganti, terus station time-nya juga keganti. Sampai sini udah semua? Ada yang ketinggalan? Ya, nggak ada, saya anggap nggak ada ya. Lanjut, kalau udah di bagian sini, kita ngelihat yang NCCP. Nah, NCCP ini kan teman-teman kan mau ngelihat ini ya, mau ngelihat apa namanya, kevisibelan dari visible nggak sih agregat ini tuh waktu dari CPOF ataupun bola itu boleh beda, tapi nggak boleh jauh, tapi bedanya itu nggak boleh jauh. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai data yang lama itu bedanya kan jauh ya. Nah, setelah teman-teman ganti itu bedanya nggak bakal terlalu jauh gitu. Walaupun bedanya ribuan, tapi dia masih make sense atau masih apa istilahnya ya, masih wajar, masih masuk akal gitu. Terus ininya juga kemarin tuh saya cek masih banyak yang salah ya teman-teman. Perhitungan ininya jangan salah gitu. Ini masih beberapa kelompok nggak saya sebutin tapi masih ada yang nge-linknya salah. Ini diperhatikan lagi di videonya. Proporsi udah juga. Nah, terus kalau ini jangan lupa kalau ngitung CPOF itu kita ambil M-mult itu dari proporsi sama kapasitas yang dibutuhkan dari periode Januari sampai periode Desember. Teman-teman sambil ngecek juga ya Excelnya. Jadi kalau salah
biar bisa ditandain dan dibenerin. Nah, itu untuk RCCP pertama. Begitu pula dengan inputan kedua ya. Inputan kedua kan kita masih pakai data waktu kan. Masih pakai data waktu. Nah, data waktu ini pun masih salah yang bagian total rata-rata waktu dalam detiknya. Sama seperti tadi, silakan teman-teman ganti rumusnya dari sum average menjadi sum dari waktu setup IOREX sampai dengan waktu proses inodent table dibagi dengan 3. Setelah itu ditarik sampai bawah, baru ngitung station time-nya. Station time-nya juga nanti otomatis auto berubah ya. Nah, nanti pas masuk ke RCCP, itu juga nanti teman-teman udah bakal keganti. Angka-angkanya nanti otomatis keganti, asalkan bagian ininya udah benar semua, ngelingnya udah benar semua gitu. Jangan sampai salah ngelingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat di data kemarin kan berarti ada perbedaan hasil ya, perbedaan hasil. Nah, silakan nanti untuk tugas besarnya, untuk laporan di tugas besar, jadi dicatat itu dibenerin di modul 2 bagian pas bagian RCCP-nya, bagian RCCP pas bagian perhitungan RCCP, baik itu di bab 4 maupun di bab 5 pembahasan, itu pasti ada yang berubah, sama seperti grafiknya pun pasti ada yang berubah kan. Nah, itu silakan teman-teman revisi, dibenerin gitu laporannya, untuk nanti dikumpulkan saat laporan tugas besar sebelum sidang. Oke, itu untuk modul 2. Ada yang mau ditanyakan untuk modul 2? Sebelum lanjut. Teh Kiki tadi punten. Ya. Saya izin bertanya Teh. Tadi untuk RCCP itu kenapa salahnya ya Teh ya? RCCP Dia apanya yang beda jauh gitu nilainya? Oke, ya. Jadi yang tadi kan kan revisi itu teman-teman di sini ya. Revisi itu kan adalah di data waktu tabel data waktu. Nah, yang salah itu di bagian total waktu rata-rata dalam satuan detik. Nah, kalau kita lihat, kita kan kalau di RCCP itu kan pakai data ST, station time. Kita pakai data ST untuk mendapatkan proporsi. Proporsi itu digunakan dalam perhitungan RCCP untuk menghitung kapasitas dari bulan Januari sampai bulan Desember. Otomatis, kalau misalnya kita salah hitung di bagian rata-rata total dalam satuan detik, ST-nya pun salah. Karena ST ini didapatkan dari total waktu dalam menit dibagi dengan jumlah mesin. Sementara total waktu dalam menit juga dapatnya itu dari rata-rata total dalam detik dibagi 60 gitu loh. Jadi salahnya itu nyambung-menyambung karena kalian ngeling kan ngitungnya. Tapi kalau teman-teman udah ngitung ini udah dibenerin, nanti station time-nya juga otomatis akan keganti sendiri dan nanti RCCP-nya juga bakal ngikutin sendiri gitu. Asalkan teman-teman perhitungan yang lainnya benar, nanti otomatis kerubah gitu. Jadi itu. Dan hasilnya pun akan berbeda gitu. Terutama di bagian kapasitas yang dibutuhkan per bulan per stasiun. Itu, jadi itu salahnya. Paham nggak? Baik, terima kasih ya Teh. Ya. Teteh, punten maaf sebelumnya. Tadi waktu di awal input modul 2-nya sempat ketinggalan Teh. Yang di rata-rata total detik itu, kan kalau yang di input keduanya waktu perbaikan itu dibagi sama 3 ya Teh. Tapi waktu di input modul 2-nya itu cuman sum dari waktu setup sampai proses aja kan ya Teh? Ya. Nggak perlu dibagi 3. Yang di input modul 2-nya. Yang mana? Input modul 2 yang ini? Iya Teh, itu dibagi 3 juga ya Teh? Iya, semua dibagi 3 kan. Di sini lihat nih rata-rata kan, rata-rata itu kan berarti dia ada pembaginya gitu tuh. Karena dia mau ngitung rata-rata waktu dari ketiga produk ini. Karena produknya 3, makanya dibagi dengan 3. Makasih banyak Teh. Iya. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, dilanjut ke modul 5. Nah, modul yang teman-teman jalani sekarang itu kan sama ya, masih menggunakan data waktu juga gitu tuh. Data waktu. Nah, silakan teman-teman benerin di bagian rata-rata total waktu dalam satuan detiknya dibenerin.
ini dibagi sum dari ketiga proses ini dibagi sama 3. Nanti rata-rata total dalam menitnya juga otomatis berubah. Nah, pasti di sini juga berubah nih teman-teman WS-nya. WS itu workstation ya, atau stasiun kerja. Pasti otomatis berubah. Nah, silakan teman-teman di apa namanya? Dihitung gitu tuh. Berapa banyak stasiun dari data teman-teman. Itu caranya ya sama ya seperti yang di video atau yang udah ditutorin sama Tenanda kemarin. Karena kita cycle time-nya atau waktu siklusnya itu 14,5 menit, berarti workstation itu nggak boleh melebihi dari CT-nya. Jadi teman-teman silakan sum dari atas sampai bawah, yang penting dia itu nggak boleh melebihi cycle time. Kalau sampai melebihi berarti dia buat stasiun baru gitu tuh, stasiun baru. Nah, kalau dari data saya ini, di sini didapetin 4 stasiun, di mana stasiun 1 itu terdiri dari stasiun pengukuran sampai stasiun pembubutan. Stasiun 2 itu terdiri dari stasiun pemahatan sampai dengan stasiun penghalusan. Sementara stasiun perakitan dan stasiun perakitan 2 itu terpisah. Jadi stasiun 3 dan 4, karena mereka nggak bisa dijumlahin. Kalau dijumlahin nanti nilainya melebihi cycle time-nya. Jadi kalau dari data saya ada 4 stasiun di sini. Nah, terus untuk perhitungan selanjutnya masih sama. Silakan dibenerin dulu. Ini juga menyesuaikan ya. Teh Kiki punten, izin bertanya. Ya. Kan laptop aku nge-lag, nanti kira-kira recordannya dikirim nggak ya Teh? Iya, nanti di-share recordnya. Makasih ya Teh. Ya. Ya, teman-teman sambil teman-teman dibenerin ya. Kita lanjut ke bagian Gantt chart. Nah, karena tadi kan ada perubahan ya teman-teman. Kalau sebelumnya kan data teman-teman itu kebanyakan cuma terdiri dari stasiun 1 dan stasiun 2. Sementara setelah kita perbaiki ternyata ada 4 stasiun nih. Berarti nanti teman-teman bikin stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Nah, jangan lupa bikin kondisi, kecuali untuk stasiun 3 dan stasiun 4. Kalau ya, jika stasiun itu hanya terdiri dari satu stasiun. Misalnya kayak perakitan 1 ini kan cuma satu stasiun ya. Dia satu stasiun untuk satu elemen kerja untuk satu stasiun gitu. Jadi dia nggak perlu ada kondisi, ya satu kondisi aja gitu tuh, nggak perlu 2 kondisi. Jadi ini lihat, stasiun 3 kan cuma terdiri dari satu elemen, stasiun 4 cuma terdiri dari satu elemen. Jadi dia nggak perlu kondisi 1, kondisi 2, dia cuma ada satu kondisi doang. Tapi untuk stasiun 1 dan stasiun 2, teman-teman bisa bikin beberapa kondisi. Misalnya di sini, saya bikin di stasiun 1 itu terdiri dari 4 elemen kerja, yaitu pengolahan, pemotongan, pemahatan, dan pembubutan. Nah, di sini kita punya 4 operator. Ada 4 operator. Ini mesin 1, mesin 2. Jadi di mesin 1 itu ada 4 mesin 2 itu ada 4 mesin 3 itu ada 4 mesin, dan mesin 4 itu ada 2 mesin. Nah, karena kita punya 4 operator, di sini saya bikin nih di kondisi satunya. Untuk mesin 1 itu dipegang sama operator 1. Mesin 2 dipegang sama operator 2. 4 mesin 3 itu dipegang sama satu operator 3. Dan 2 mesin 4 itu dipegang sama satu operator 4. Nanti di kondisi 2-nya teman-teman bisa dirubah. Gimana rubahnya? Ini kan mungkin kita ngelihat ya nggak balance kan, maksudnya yang paling enak itu operator 4, dia cuma megang 2 mesin doang, sementara yang lainnya megang 4 mesin gitu. Teman-teman bisa mainin nih di sini. Misal operator 1 itu dia megangnya 3 mesin 1. Nah, nanti operator 2-nya bisa ditaruh di sini. Operator 2-nya mungkin teman-teman taruh di sini. Jadi operator 2 dia juga megang mesin 1 sama mesin 2. Nanti di sini ganti lagi operator 3. Jadi terus nanti di sini yang operator 4-nya mungkin bisa jadi kayak gini. Bisa jadi urutannya kayak gini, teman-teman. Operator
satu operator 1 itu megang 3 mesin 1. Terus operator 2 megang 1 mesin 1 sama mesin 2 mesin 2. Maksudnya mesin 2 itu mesin pemotongan ya. Terus ini 1 2 3 4 5 misalnya. 5 operator 3 ini dia megang mesin 2 yaitu mesin pemotongan sama 3 mesin pembubutan. Dan operator 4 ini megang 1 mesin pembubutan dan 2 mesin 4 yaitu mesin pemahatan. Kayak gitu. Itu terserah teman-teman nanti bikin kondisinya seperti apa, itu dibebaskan. Nah, kenapa sih kita harus bikin kondisi? Seperti yang udah dijelasin juga kan kita mau ngeliat nih, kira-kira dari kondisi-kondisi tersebut ini yang paling baik yang mana? Gimana cara ngelihat yang paling baik dari idle time? Jadi semakin kecil idle time-nya atau waktu menganggur, itu semakin bagus gitu, semakin efisien suatu pekerjaan, WIP juga dilihat gitu. Dan teman-teman bisa bikin kondisi tersebut ya. Nah, berdasarkan perhitungan kalau dari data saya ini, saya ternyata punya 11 operator nih dari jumlah operator yang dibutuhkan. Oke, mungkin itu ada pertanyaan. Teh, punten sebelumnya mau nanya Teh. Ya. Untuk yang modul selanjutnya itu misalnya modul 3, 4 itu kira-kira ada nge-link dari modul 2 nggak ya Teh? Soalnya ada beberapa Excel yang nggak bisa di-link gitu Teh kalau misalnya di laptop temen. Jadi dia nge-kopas gitu dari si Excel sebelumnya. Mungkin kira-kira ada yang nge-link atau enggak ya Teh dari modul 3, 4 dari modul 2-nya? Nggak ada. Kalian nggak pakai data waktu untuk modul 3 dan 4. Kalau yang ini modul 4 itu yang Heijunka teman-teman pakai cycle time, tapi cycle time teman-teman itu dapat dari available time per hari yang data given dari perusahaan dibagi sama daily quantity-nya. Jadi itu nggak ngaruh. Jadi cuma terima kasih Teh. Ya. Ada lagi? Gimana teman-teman, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin udah, berarti saya cukupkan. Teman-teman silakan dilanjutkan revisinya. Yang modul 2 ya silakan sambil teman-teman jalan aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau teman-teman tanyakan, silakan langsung tanyakan ke pembimbing masing-masing ya. Mungkin kalau misalnya benar nih kan udah nggak ada lagi kan yang mau ditanyakan? Dari kelompok B sudah tidak ada Teh. Dari saya cukup Teh. Oke, kalau sudah cukup, kalau udah cukup, dicukupkan. Selamat mengerjakan Excel-nya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Tutup ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.